Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ivan Dana Raditya Irawan. Saya mahasiswa S2 Pendidikan Fisika tahun 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan submateri penilaian autentik tentang tes berbantuan komputer dan juga feedback berbantuan komputer. Dalam presentasi kali ini ada beberapa hal yang akan dibahas. Yang pertama mengenai definisi, kemudian bagaimana prosedur penggunaannya, sistem penilaian, implementasi, kemudian contoh aplikasinya, kemudian juga ada feedback berbantuan komputer, dan beberapa artikel dari contoh kasus yang relevan. Untuk yang pertama, apa itu tes berbantuan komputer? Tes berbantuan komputer atau yang biasanya disebut dengan CBT itu adalah sebuah sistem atau alat evaluasi yang menggunakan komputer mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga pada tahap penskoran untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penilaian pembelajaran. Kemudian untuk prosedur penggunaan CBT itu dibedakan menjadi 3, yaitu untuk CBT offline, CBT semi-online, dan juga CBT online. Untuk yang pertama, prosedur penggunaan CBT offline, yaitu yang pertama, penyelenggara memiliki server internet lokal, kemudian juga memiliki hard disk eksternal, kemudian juga hard disk eksternal ini kemudian disambungkan kepada server lokal. Dan selanjutnya peserta ujian akan mengakses ujian secara offline ke server lokal, dan untuk hasil ujiannya akan disimpan pada hard disk eksternal yang dimiliki oleh penyelenggara. Kemudian untuk keputusan hasilnya diumumkan setelah proses verifikasi. Yang kedua ada prosedur penggunaan CBT pada pelaksanaan semi-online. Nah, pelaksanaan semi-online ini adalah yang sering dilakukan. Yang pertama adalah unit penyelenggara ini menyediakan server internet lokal. Kemudian teknisi dari unit penyelenggara ini berperan sebagai fasilitator yang mengunduh paket soal ujian dan juga membantu pelaksanaan ujian. Kemudian juga peserta ini mengakses ujian secara offline melalui server lokal, dan untuk hasil ujiannya dikirim oleh server lokal kepada server pusat secara online. Dan untuk hasilnya diakses di masing-masing akun peserta ujian. Kemudian yang ketiga ada prosedur penggunaan CBT untuk yang online. Untuk yang pertama ketentuannya adalah tempat pelaksanaan ujian ini harus terhubung dan terkoneksi dengan internet pusat. Kemudian setiap komputer yang digunakan ini harus memiliki akses internet. Yang ketiga, peserta ujian dapat melakukan akses terhadap paket soal ujian secara langsung dari server pusat. Dan yang keempat, unit penyelenggara atau teknisi ini memberikan bantuan kepada peserta yang mengalami kesulitan dalam melakukan ujian. Kemudian yang terakhir, hasil ujian dikirimkan langsung pada server pusat secara online dan juga dapat diakses oleh masing-masing akun peserta ujian. Selanjutnya, bagaimana sistem penilaian? Nah, dalam pelaksanaan CBT ini ada beberapa keunggulan dalam sistem penilaiannya, yaitu terletak pada beberapa hal. Yang pertama adalah jawaban objektif, karena dalam penilaian CBT ini menggunakan soal-soal pilihan ganda ataupun soal benar salah yang dapat dilakukan penskoran langsung. Nah, penskoran langsung ini dilakukan karena ada algoritma atau kunci jawaban yang sudah di-upload, sehingga ketika peserta menjawab soal dan akan langsung disampaikan apakah soal itu benar atau salah dan disampaikan hasilnya. Kemudian dengan CBT akan lebih mudah mendeteksi adanya kecurangan, karena pada dasarnya penggunaan CBT ini memiliki beberapa pengamanan, diantaranya peserta ujian tidak dapat membuka tab di lain hal untuk membuka atau melakukan praktik kecurangan. Kemudian juga untuk laporan hasil ujiannya dapat dilakukan secara instan dan cepat, dan juga pemantauan secara real time. Kemudian bagaimana implementasi CBT terutama dalam sistem pendidikan di Indonesia? Untuk CBT sendiri pertama digunakan pada saat pelaksanaan UNBK. Ini adalah uji coba pertama pada tahun 2014, yaitu di SMP Indonesia Singapura dan SMP Indonesia Kuala Lumpur. Kemudian penggunaannya terus berkembang hingga pada tahun 2017 sudah dilakukan di 30.577 sekolah dengan 11.096 tingkat SMP atau MTS dan juga 9.652 tingkat SMA MA, kemudian sisanya 9.829 itu di tingkat SMK. Dan untuk tahun 2021 pelaksanaan UNBK ini diubah menjadi ANBK yang pelaksanaannya hampir mirip dengan UNBK. Dan hingga saat ini untuk implementasi CBT
Sudah banyak sekolahan yang memiliki server internet lokal untuk melakukan tes berbasis CBT ini untuk pelaksanaan ulangan harian ataupun ujian-ujian lainnya. Kemudian contoh-contoh aplikasi yang dapat digunakan secara umum ketika seorang guru akan melakukan tes berbasis komputer atau CBT dapat melakukan atau memanfaatkan beberapa aplikasi. Yang pertama yaitu Moodle. Nah, Moodle ini memberikan kemudahan yaitu selain melakukan pembelajaran atau LMS, Moodle ini juga bisa digunakan untuk melakukan ujian online ataupun pelaksanaan ujian berbasis komputer. Kemudian juga ada aplikasi Bimasoft. Nah, perbedaan Bimasoft dengan Moodle ini akan lebih maksimal jika diakses dengan menggunakan laptop. Nah, kemudian untuk Bimasoft ini dapat diakses oleh siswa dengan menggunakan smartphone masing-masing, tentunya yang sudah mendukung aplikasi Bimasoft. Kemudian yang selanjutnya adalah feedback berbantuan komputer. Nah, selain dari pelaksanaan ujian ini, tentunya dalam pembelajaran juga memerlukan adanya feedback. Nah, feedback ini juga dikembangkan dengan berbantuan komputer. Feedback adalah komentar atau umpan balik maupun saran yang membangun yang diberikan oleh guru ataupun sama siswa terhadap capaian yang diperoleh selama proses pembelajaran. Nah, pemberian umpan balik ini dinilai lebih efektif karena dapat diberikan dengan cepat dan instan terhadap hasil belajar yang dimiliki oleh siswa. Seperti dari penelitian Kusairi pada tahun 2023 yang menjelaskan bahwa terdapat banyak jenis umpan balik berbantuan komputer yang dapat diberikan, yaitu dalam bentuk teks, kemudian media interaktif ataupun media video. Kemudian untuk umpan balik yang menggunakan komputer ini sudah diteliti dan dapat meningkatkan penguasaan konsep serta memperbaiki miskonsepsi yang dialami oleh siswa. Kemudian ada contoh kasus atau artikel. Yang pertama ini tentang implementasi aplikasi Computer Based Test atau CBT Bimasoft sebagai media evaluasi hasil belajar siswa SMA Negeri 1 Kota Serang. Nah, dalam pelaksanaan ini dilaksanakan ujian berbasis komputer yaitu dengan memanfaatkan Bimasoft, dan untuk kriteria tampilan CBT Bimasoft ini mendapatkan hasil baik dan mendapatkan respon positif dari siswa. Kemudian untuk aspek efektivitas, CBT dengan Bimasoft ini memberikan hasil yang baik dan efektif diterapkan dalam pelaksanaan ujian di sekolah. Kemudian kasus yang kedua, ini berisi umpan balik formatif berbantuan komputer dengan model CAFF yang dapat memberikan umpan balik melalui proses konfirmasi sumber daya kognitif siswa dan juga menjelaskan fenomena-fenomena yang berkaitan dengan kemampuan siswa. Dari hasil penelitian ini, sebagian besar siswa menunjukkan hasil perubahan pemahaman konseptual yang positif. Kemudian kesimpulan bahwa CBT merupakan sebuah sistem atau alat evaluasi yang menggunakan komputer mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga pada tahapan skoran untuk mencapai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan CBT pada umumnya memiliki prosedur pelaksanaan yang disesuaikan dengan jenisnya, yaitu CBT offline, CBT semi-online, dan juga CBT online. Untuk keunggulan dari penggunaan CBT dalam melakukan tes atau ujian, yaitu terletak pada sistem penilaian, diantaranya memberikan skor otomatis dan juga pemantauan secara real-time. Dan untuk penerapan CBT di Indonesia ini dilaksanakan pertama kali pada tahun 2014 dan terus berkembang hingga sekarang. Kemudian sampai saat ini sudah banyak aplikasi dan platform yang dapat digunakan untuk melakukan tes berbantuan komputer, diantaranya adalah Moodle dan juga Bimasoft. Dan untuk penerapan komputer juga dapat dilakukan pada saat pemberian umpan balik, karena dapat menjadi solusi pemberian umpan balik yang terjadi saat ini, yaitu keterbatasan jumlah guru dan beragamnya masalah pemahaman yang dialami oleh peserta didik. Kemudian sarannya bahwa penggunaan tes berbantuan komputer telah banyak digunakan dan diterapkan. Guru hendaknya mampu memaksimalkan penggunaan teknologi tersebut dalam pembelajaran untuk menciptakan efektivitas pembelajaran. Perlu juga mengintegrasikan antara tes berbantuan komputer dengan umpan balik berbantuan komputer, sehingga setelah siswa menyelesaikan tes mendapatkan umpan balik dan perbaikan dari capaian yang diperoleh. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.